Hari itu cerah di kampung kecil tempatku tinggal bersama kakek dan nenekku. Aku, Mila, adalah seorang anak perempuan yatim piatu yang sudah tinggal bersama mereka sejak aku masih bayi. Rumah kami berada di tepi bukit yang indah dengan pemandangan hutan lebat yang mengelilingi. Meskipun hidup bersama kakek dan nenekku, aku selalu merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Mereka sering berbicara dalam bahasa yang berbeda. Ketika aku dekat, seolah-olah mereka berusaha merahasiakan sesuatu. Aku merasa ada misteri yang mengelilingi kehidupanku. Dan aku ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu orang tuaku. Suatu hari, ketika kakek dan nenekku pergi ke pasar, aku memutuskan untuk mencari jawaban atas pertanyaanku sendiri. Aku mulai menyelidiki rumah tua kami dan menemukan kotak-kotak berdebu di dalam gudang belakang. Di antara barang-barang lama itu, aku menemukan sejumlah foto lama yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat aku melihat-lihat foto-foto itu, tiba-tiba aku menyadari bahwa ada satu wajah yang sering muncul di berbagai gambar. Wajah itu adalah seorang perempuan muda yang mirip denganku. Dia memiliki mata yang sama seperti milikku dan senyum hangat yang tampak begitu akrab. Tapi siapa dia? Mengapa ada begitu banyak fotonya di sini? Gumamku dalam hati. Saat kakek dan nenekku pulang, aku berusaha menanyakan tentang perempuan muda di foto itu. Namun, mereka tampak gelisah dan mengalihkan pembicaraan. Aku menyadari bahwa mereka tidak ingin berbicara tentang masa lalu mereka, dan itu membuatku semakin penasaran. Sementara itu, aku juga mulai merasakan kehadiran sosok aneh di rumah. Aku sering mendengar suara langkah kaki di lorong tengah malam, padahal aku yakin hanya aku sendirian di rumah. Aku merasa diawasi, tetapi tidak ada orang lain selain aku dan kakak nenekku di rumah itu. Hatiku berdegup kencang dan kesendirian semakin menghantui pikiranku. Satu malam, ketika aku terjaga di kamar tidurku, aku melihat bayangan di bawah pintu kamarku. Bayangan itu menyerupai sosok perempuan muda yang terlihat di foto-foto lama. Aku terdiam dan takut untuk bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, dan aku merasa sesuatu melayang di atas kepala. Aku menoleh ke atas, dan rambutku berdiri tegak ketakutan. "Sisi siapa kamu?" tanyaku dengan gemetar. Bayangan itu hanya tersenyum padaku dan berbicara dengan suara lembut. "Aku adalah ibumu, Mila. Aku telah lama meninggalkan dunia ini, tapi aku selalu mengawasimu dari sini." Aku merasa hatiku hancur mendengar kata-kata itu. "Ibu, mengapa kau meninggalkanku? Mengapa kakek dan nenek tidak pernah memberitahuku tentangmu?" Ibu itu mendekatiku, dan aku merasa kehangatan dari cahaya penuh kasih sayang. "Mereka takut kehilanganmu, Mila. Mereka menganggapku sebagai beban dan rahasia yang harus disembunyikan." Aku meneteskan air mata. "Aku merindukanmu, Ibu. Tapi sekarang kamu harus pergi dari sini. Kehadiranku membuatmu berbahaya. Mereka tidak akan pernah membiarkanmu tahu kebenaran," bisik ibu dengan penuh duka. Aku merasa bingung, tapi aku percaya pada kata-kata ibu. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh kakek dan nenekku dariku. Dengan perasaan campur aduk, aku meninggalkan kampung itu untuk mencari kebenaran tentang masa lalu keluargaku. Perjalanan mencari kebenaran itu tidak mudah.
Aku mengunjungi desa-desa terpencil dan bertanya kepada orang-orang yang mengenal keluargaku dahulu. Aku akhirnya menemukan seseorang yang bersedia berbicara denganku. Dia menceritakan tentang kisah kelam yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dulu, ibuku adalah anak perempuan yang dianggap aneh oleh penduduk desa. Dia memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan dunia roh dan melihat hal-hal gaib. Kakek dan nenekku yang memiliki keyakinan dan pandangan hidup yang berbeda, takut akan kemampuannya dan merasa dia membawa kutukan bagi keluarga. Suatu malam, ketika badai besar melanda desa, kakek dan nenekku memutuskan untuk mengorbankan ibu agar keluarga mereka terbebas dari kutukan. Mereka mengorbankan ibu dalam sebuah ritual pemujaan yang menakutkan. Ibu menghilang tanpa jejak, dan keluarga itu berhasil terbebas dari keanehan dan kutukan yang mereka takuti. Aku merasa hancur mendengar kisah itu. Kebenaran itu sangat pahit dan menyakitkan. Aku merasa marah pada kakek dan nenekku. Tapi aku juga merasa iba pada mereka yang harus hidup dalam rahasia dan penyesalan selama bertahun-tahun. Setelah mencari kebenaran, aku merasa hampa dan kehilangan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah kakek dan nenekku, meskipun hati ini masih terluka. Namun, ketika aku tiba di rumah, aku mendapati sesuatu yang mengerikan. Rumah kami hangus terbakar. Api melalap habis rumah tua yang dulu pernah aku panggil rumah. Aku berteriak memanggil kakek dan nenekku, tapi tak ada jawaban. Dalam keadaan terkejut dan sed. Iya, aku menyadari bahwa kakek dan nenekku telah meninggal dalam kebakaran itu. Aku merasa bersalah karena pergi mencari kebenaran dan meninggalkan mereka tanpa permisi. Aku merasa kehilangan dan kesepian, seperti tak punya tempat yang bisa kusebut rumah lagi. Kehilangan kakek dan nenekku membuatku semakin terisolasi. Aku merasa seperti tidak punya keluarga lagi. Aku merenungkan hidupku, kesendirianku, dan semua misteri di balik keluargaku. Kepergian mereka meninggalkan luka yang mendalam dalam hatiku. Aku mencoba mengenang momen-momen indah bersama mereka, tetapi rasa kesepian itu semakin menggelayutkan diri dalam diriku. Aku merindukan kehangatan keluarga, pelukan sayang, dan senyum mereka yang pernah menghiasi hari-hariku. Dalam kehampaan dan kepedihan itu, aku merenungkan tentang ibuku yang telah berusaha melindungiku dari balik dunia roh. Meskipun ibu sudah pergi, aku tahu bahwa cintanya masih ada dalam hatiku.